perkenalkan, nama saya Dea Mustika dengan NPM 10121017 kelas Ilmu Manajemen. Kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah pemasaran jasa dengan dosen pengampu Bapak Indra Jatiwibowo SEMM. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dengan isi pematerian mengenai konseptualisasi pemasaran jasa. Selamat menyaksikan. Mengenai pemasaran jasa, definisi pemasaran jasa dapat dibedakan menjadi dua bagian, baik secara sosial maupun manajerial. Secara sosial, pemasaran jasa adalah proses sosial yang dengan proses itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan serta inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk jasa yang bernilai dengan pihak lain. Lalu ada secara manajerial, adalah proses perencanaan, pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, dan penyaluran gagasan tentang produk jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu dengan organisasi. Lalu selanjutnya ada definisi dari jasa atau service. Jasa atau service berbeda dengan goods atau produk, karena secara kasat mata jasa tidak dapat dilihat dan dapat menimbulkan berbagai cara dan kegiatan dalam mengembangkan strategi pemasaran. Selanjutnya ada definisi jasa menurut beberapa ahli. Di antaranya, yang pertama ada Norman dari tahun 2002. Menurutnya, jasa terdiri dari tindakan dan interaksi yang merupakan kontak sosial. Jasa lebih dan sekedar hasil sesuatu yang terhalang, dan jasa merupakan interaksi sosial antara produsen dan konsumen. Lalu selanjutnya ada Kotler dan Keller pada tahun 2012. Menurut mereka, jasa merupakan setiap aktivitas, manfaat, atau performance yang ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lain yang bersifat intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun di mana dalam produksinya dapat terikat maupun tidak dengan produk fisik. Ada ciri-ciri dari jasa, yang pertama yaitu sesuatu tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu yang kedua ada proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik. Lalu yang ketiga yaitu jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. Dan yang terakhir, terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Lalu selanjutnya ada karakteristik dari pemasaran jasa. Yang pertama, ada intangibility, artinya tidak berwujud. Lalu yang kedua ada inseparability, yaitu tidak terpisahkan. Yang ketiga ada variability atau heterogeneity atau inkonsistensi, yaitu keanekaragaman. Dan yang terakhir ada perishability, yaitu mudah lenyap. Lalu jasa juga dibagi dalam beberapa jenis-jenis, di antaranya yang pertama ada jasa murni, yang berwujud dengan jasa mendukung. Lalu yang ketiga ada jasa campuran. Dan yang terakhir ada jasa pokok disertai barang-barang dan jasa tambahan. Lalu selanjutnya, jasa juga dibagi dalam beberapa macam klasifikasi. Di antaranya ada berdasarkan sifat tindakan jasa. Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua sumbu, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat tindakan jasa atau tangible action dan intangible action, sedangkan sumbu horizontalnya adalah penerima jasa, yaitu manusia dan benda. Lalu yang kedua ada berdasarkan hubungan dengan pelanggan jasa, dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua sumbu juga, di mana sumbu vertikalnya dari jasa hubungan dengan pelanggan, yaitu menunjukkan tipe hubungan antara perusahaan jasa dan pelanggannya, yaitu hubungan keanggotaan dan tidak ada hubungannya formal. Sedangkan sumbu horizontalnya adalah sifat dari penyampaian jasa tersebut, baik secara penyampaian berkesinambungan dan penyampaian secara diskret. Yang ketiga ada berdasarkan tingkat customization dan judgment.
di mana dalam penyampaian jasa, jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua sumbu, di mana dari sumbu horizontal atau vertikal, dari sumbu vertikalnya menunjukkan tingkat customization karakteristik jasa berdasarkan dari tinggi dan rendah, sedangkan sumbu horizontalnya adalah tingkat judgement yang diterapkan oleh kontak personal, di mana dalam memenuhi kebutuhan pelanggan industrial berdasarkan dari tinggi dan rendah. Lalu selanjutnya ada berdasarkan sifat permintaan dan penawaran jasa. Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua sumbu, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan sejauh mana sih dari penawaran jasa menghadapi masalah dengan sehubungan terjadinya permintaan puncak atau permintaan puncak tersebut dapat dipenuhi tanpa penundaan. Berarti dari permintaan puncak biasanya melampaui penawaran. Sedangkan sumbu horizontalnya adalah tingkat fluktuasi permintaan sepanjang waktu berdasarkan dari tinggi dan rendah dari penawaran jasa tersebut. Lalu yang kelima, metode penyampaian jasa. Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua sumbu, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat interaksi antara pelanggan dan perusahaan jasa, di mana pelanggan tersebut mendatangi perusahaan jasa tersebut dan perusahaan jasa mendatangi pelanggan, serta pelanggan dan perusahaan jasa melakukan transaksi melalui surat atau media elektronik, bisa berupa email, WhatsApp, dan semacamnya. Sedangkan sumbu horizontalnya adalah ketersediaan outlet jasa, yaitu single site dan multiple sites. Setelah ada beberapa dari klasifikasi jasa, selanjutnya ada dari dimensi atau kualitas jasa. Yang pertama ada reliability, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai janji yang ditawarkan. Lalu yang kedua ada responsiveness, yaitu respon atau kesigapan dari perusahaan jasa terhadap konsumennya. Lalu yang ketiga ada assurance, yaitu meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk secara tepat, kualitas, keramah tamahan, perhatian, dan kesopanan dalam memberi pelayanan dan keterampilan. Ada pematerian kedua, yaitu ada pemasaran jasa dalam konteks bauran 7P. Jenis-jenis industri jasa yang pertama ada sektor pemerintah, sektor nirlaba swasta, sektor bisnis seperti bank atau hotel, dan sektor manufaktur yaitu operator komputer. Lalu pada bauran pemasaran jasa. Bauran pemasaran jasa atau marketing mix merupakan alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan positioning yang ditetapkan dapat berjalan sukses. Bauran pemasaran pada produk barang yang kita kenal selama ini berbeda dengan bauran pemasaran untuk produk jasa. Hal ini terkait dengan perbedaan karakteristik jasa dan barang sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Pada bauran pemasaran produk barang mencakup 4P. Yang pertama ada produk atau produk, place yaitu tempat, dan promotion yaitu promosi. Sedangkan untuk jasa keempat hal tersebut masih dirasa kurang mencukupi. Para pakar pemasaran menambahkan 3 unsur lagi yaitu people, process, dan customer service. Ketiga hal ini terkait dengan sifat jasa di mana pada tahapan operasi hingga konsumsi merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan serta mengikut sertakan konsumen dan pemberi jasa secara langsung.
Dengan kata lain, terjadi interaksi langsung antara keduanya. Meski tidak untuk semua jenis jasa, sebagai suatu bauran, unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Sehingga bila salah satu tidak tepat pengorganisasiannya, akan memengaruhi strategi pemasaran secara keseluruhan. Dengan demikian, unsur bauran pemasaran jasa terdiri atas 7 hal, yaitu yang pertama ada produk atau produk, seperti apa yang ingin ditawarkan. Lalu yang kedua ada price atau harga, bagaimana strategi penentuan harga. Lalu yang ketiga ada promotion atau promosi, bagaimana promosi yang harus dilakukan. Lalu yang keempat ada place atau tempat, bagaimana sistem penyampaian jasa yang diterapkan. Lalu yang kelima ada people atau orang, jenis, kualitas, dan kuantitas orang yang akan terlibat dalam pemberian jasa. Lalu selanjutnya ada proses atau proses, bagaimana proses dalam operasi jasa tersebut. Lalu selanjutnya ada customer service, yaitu layanan konsumen, di mana pada tingkat jasa yang bagaimana yang akan diberikan kepada konsumen. Tiga, yaitu ada pemasaran jasa dalam perilaku konsumen. Pemasaran jasa dalam perilaku konsumen melibatkan pemahaman tentang bagaimana konsumen berperilaku saat mencari, memilih, dan menggunakan layanan. Ini penting karena sifat jasa yang tidak berwujud dan tidak dapat disentuh membuat proses pemasaran jasa berbeda dari pemasaran produk fisik. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu dipahami dalam konteks ini. Yang pertama ada proses keputusan konsumen, di mana pemasar perlu memahami tahap-tahap dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Tahap-tahap ini meliputi pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pengambilan keputusan, dan penilaian pasca pembelian. Pemasar jasa harus memahami di mana konsumen berada dalam siklus ini untuk mengarahkan strategi pemasaran mereka. Lalu yang kedua ada pentingnya reputasi dan kepercayaan. Konsumen seringkali lebih fokus pada reputasi penyedia jasa, ulasan pelanggan, dan rekomendasi dari teman dan keluarga. Oleh karena itu, membangun kepercayaan dan reputasi yang baik sangat penting dalam pemasaran jasa. Lalu yang ketiga ada kualitas layanan, di mana konsumen seringkali sulit menilai kualitas jasa sebelum penggunaan. Oleh karena itu, pemasar harus menggunakan strategi untuk memberikan bukti kualitas seperti sertifikasi, testimoni, pelanggan, atau uji coba gratis. Interaksi pelanggan, karena jasa sering kali melibatkan interaksi langsung antara penyedia jasa dan konsumen. Pelanggan dapat sangat mempengaruhi pengalaman satu sama lain. Oleh karena itu, pelatihan staf, pelayanan pelanggan yang baik, dan penanganan keluhan dengan baik adalah penting. Lalu selanjutnya ada personalisasi, yaitu pemasar jasa seringkali dapat mengkustomisasi layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan individu konsumen. Ini memungkinkan mereka untuk menarik segmen pasar yang berbeda dengan preferensi yang berbeda. Lalu selanjutnya ada pengaruh emosi. Jasa seringkali terkait dengan emosi, seperti kebahagiaan, misalnya pergi ke spa. Lalu selanjutnya ada kecemasan, misalnya pergi ke dokter gigi, atau juga ada kepuasan, misalnya makan di restoran favorit. Pemasar perlu memahami pengaruh emosi dalam pengambilan keputusan konsumen. Lalu selanjutnya ada proses pembelian kognitif, yaitu beberapa jasa mungkin memerlukan tingkat pemikiran yang lebih tinggi dan penelitian yang lebih dalam oleh konsumen. Sebelum memutuskan, pemasar perlu menyediakan informasi yang cukup dan mudah diakses untuk membantu konsumen
dalam proses ini. Lalu selanjutnya ada word of mouth dan media sosial, yaitu konsumen seringkali berbagi pengalaman mereka dengan layanan melalui word of mouth dan media sosial. Ini dapat mempengaruhi pandangan orang lain tentang suatu layanan. Oleh karena itu, pemasar harus memantau aktivitas di media sosial dan merespons dengan bijak. Lalu selanjutnya ada komunikasi jasa. Karena jasa bersifat tidak berwujud, komunikasi pemasaran harus sangat jelas dan deskriptif untuk membantu konsumen memahami apa yang mereka berharapkan dari pelayanan tersebut. Ini termasuk penggunaan cerita sukses, ilustrasi, dan deskripsi yang kuat. Lalu selanjutnya ada penilaian pasca pembelian. Setelah menggunakan layanan, konsumen akan mengevaluasi pengalaman mereka. Pemasar harus memahami pentingnya penilaian pasca pembelian dan berusaha meningkatkan pengalaman pelanggan jika perlu. Lalu ada beberapa kebutuhan utama dalam perilaku konsumen jasa. Yang pertama ada kebutuhan dasar, kedua ada keamanan dan kepuasan, yang ketiga ada sosial dan penerimaan, yang keempat ada penghargaan dan pengakuan, dan yang kelima ada realisasi dan aktualisasi, yang keenam ada pribadi dan penyesuaian, yang ketujuh ada kemudahan dan efisiensi, dan kedelapan ada kualitas dan keandalan, lalu kesembilan ada dukungan dan perawatan pasca pembelian, dan kesepuluh ada informasi dan transparansi. Lalu selanjutnya ada materi pemasaran jasa dalam segmentasi pasar. Pemasaran jasa dalam segmentasi pasar adalah salah satu aspek penting dalam strategi pemasaran untuk bisnis yang berfokus pada penyediaan layanan. Segmen pasar mengacu pada pembagian konsumen atau pelanggan potensial ke dalam kelompok yang memiliki karakteristik atau kebutuhan yang serupa. Berikut ini adalah materi lengkap mengenai pemasaran jasa dalam segmentasi pasar. Pengertian segmentasi pasar yaitu segmentasi pasar merupakan proses membagi pasar menjadi kelompok konsumen yang lebih kecil dan memiliki karakter serupa sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengarahkan upaya pemasaran dengan lebih efektif. Dalam konteks pemasaran jasa, segmentasi pasar membantu perusahaan untuk lebih memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen. Lalu selanjutnya ada manfaat, di mana manfaat tersebut ada beberapa macam. Yang pertama ada layanan lebih tepat sasaran, yang kedua ada optimalisasi pengeluaran pemasaran, yang ketiga ada pengembangan produk atau layanan lebih baik, dan selanjutnya juga ada tahap-tahap. Yang pertama penentuan kriteria segmentasi, lalu kedua ada analisis pasar, yang ketiga ada pemilihan segmen yang tepat, dan yang keempat ada penentuan strategi pemasaran, lalu yang kelima ada implementasi dan evaluasi. Tantangan tersebut juga ada, salah satunya yaitu yang pertama perubahan preferensi dokumen, yang kedua ada batasan data, dan yang ketiga yaitu kompetisi yang ketat. Lalu selanjutnya ada materi pemasaran jasa dalam strategik, di mana definisi pemasaran jasa dalam strategi yang mempromosikan manfaat dan penawaran tidak berwujud yang diberikan oleh perusahaan untuk memberi nilai kepada konsumen. Jenis strategi pemasaran jasa terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama ada B2C atau Business to Customer atau Consumer, merupakan layanan perusahaan yang diberikan kepada konsumen akhir. Lalu yang kedua ada B2B, yaitu Business to Business, merupakan hubungan kerjasama antar dua perusahaan. Lalu yang ketiga ada layanan pasca pembelian, bisa berupa garansi, customer support, customer service, dan sebagainya. Lalu karakteristik dari strategi pemasaran jasa yaitu tidak berwujud, penggunaan produk berwujud, tidak ada penyimpanan stok, dan penentuan harga.
Strategi pemasaran jasa terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama yaitu adanya riset pasar, yang kedua adanya strategi ceruk, yang ketiga ada media sosial, yang keempat ada situs web yang mudah diakses, dan yang terakhir yaitu ada search engine optimization, yaitu disingkat sebagai SEO. Lalu selanjutnya ada resume dari materi pembuatan desain pemasaran jasa. Sistem-sistem informasi pemasaran jasa adalah proses merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi yang mendukung kegiatan pemasaran jasa suatu perusahaan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dalam mengelola dan mengoptimalkan strategi pemasaran jasa. Langkah-langkah pembuatan desain. Yang pertama ada analisis kebutuhan, kedua ada perencanaan sistem, yang ketiga ada pengembangan sistem, yang keempat ada implementasi, dan yang terakhir ada pengelolaan dan pemeliharaan. Lalu selanjutnya ada manfaat. Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi, kedua pengambilan keputusan yang lebih baik, yang ketiga ada optimalisasi kampanye pemasaran, yang keempat ada pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan, dan yang terakhir ada tentang peningkatan responsivitas. Selanjutnya ada komponen utama dari desain, yaitu yang pertama adanya database pemasaran, yang kedua adanya alat analisis data, yang ketiga adanya antarmuka pelaporan, yang keempat adanya integrasi CRM atau Customer Relationship Management, yang kelima ada platform pemasaran digital, dan yang terakhir ada keamanan informasi. Lalu tantangan apa sih yang biasanya dalam desain pemasaran jasa? Yang pertama ada integrasi data yang kompleks, yang kedua kepatuhan regulasi, yang ketiga keamanan informasi, yang keempat pelatihan pengguna, yang kelima pemeliharaan sistem. Lalu selanjutnya ada pematerian mengenai strategi penetapan harga jasa dan penerapan manajemen pendapatan. Definisi penetapan harga jasa merupakan proses menentukan nilai moneter untuk pelayanan yang disediakan oleh perusahaan kepada pelanggan. Lalu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga tersebut? Yang pertama ada biaya produksi, yang kedua ada permintaan pasar, yang ketiga ada nilai tambah yang diberikan, lalu ada posisi pesaing, dan persepsi nilai oleh pelanggan. Lalu strategi penetapan harga jasa terbagi ke dalam beberapa macam. Yang pertama ada penetapan harga berbasis biaya, yang kedua ada penetapan harga berbasis permintaan, yang ketiga ada penetapan harga berbasis nilai, dan selanjutnya ada metode penerapan data. Yang pertama ada metode harga dasar, yang kedua ada metode harga paket, yang ketiga ada metode harga fleksibel, dan yang keempat ada diskon dan promosi. Lalu selanjutnya ada teknik penerapan harga jasa. Dibagi ke dalam beberapa macam, di antaranya yaitu yang pertama ada differential pricing, yang kedua ada penetapan harga dinamis, dan yang terakhir ada harga psikologis. Lalu selanjutnya ada aspek legal dan etika dalam penetapan harga jasa. Yang pertama ada antitrust dan regulasi harga, yang kedua ada transparansi harga, dan selanjutnya ada landasan dari strategi. Terbagi ke dalam beberapa macam, di antaranya yang pertama ada persepsi nilai oleh pelanggan, yaitu seperti penilaian layanan dan keseimbangan antara harga dan nilai. Lalu yang kedua ada analisis biaya produksi dan penawaran layanan, yaitu seperti biaya produksi layanan dan kompleksitas layanan. Lalu selanjutnya ada segmentasi pasar dan strategi penetapan harga, seperti segmentasi pasar dan differential pricing. Lalu yang keempat ada analisis persaingan dan posisi pasar, yaitu seperti pengamatan pesaing. Yang kedua ada posisi pasar. Lalu selanjutnya ada perubahan dan adaptasi harga. Di antaranya yaitu seperti elastisitas harga,
Dan yang kedua ada adaptasi harga. Lalu selanjutnya ada legalitas dan etika, yaitu keberlanjutan dan etika. Selanjutnya ada tujuan. Salah satunya yaitu mencapai keseimbangan antara nilai dan harga, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengoptimalkan keuntungan, mengendalikan pasar, serta menghadapi persaingan, dan memenuhi kebutuhan bisnis jangka panjang. Lalu faktor yang mempengaruhi dari penetapan harga jasa yaitu pertama ada biaya produksi dan operasional, lalu yang kedua ada nilai dan kualitas layanan, yang ketiga ada permintaan pasar, yang keempat ada persaingan di pasar, yang kelima segmentasi pasar dan target audiens. Seperti dalam kata-kata yang dikutip oleh Tommy Faisal, pemasaran terbaik tidak terasa seperti pemasaran. Saya harap materi kali ini bisa bermanfaat dan cukup sekian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.